Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV Tabalong, pelita hati yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjumpaan kali ini kita akan mengkaji salah satu dari bagian amal saleh, salah satu dari bagian penting beramal saleh, yaitu sedekah atau bersedekah. Untuk kajian kali ini kita akan membaca satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau melalui sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya suatu hari atau suatu ketika ada beberapa manusia, beberapa sahabat-sahabat Nabi mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, orang-orang kaya di antara kami, ya Rasulullah, mengambil lebih banyak pahala daripada kami. Orang-orang yang memiliki harta berlebih di antara kami memperoleh pahala dari Allah lebih banyak dari kami. Yusalluna kama nusalli, mereka, ya Rasulullah, salat, kami pun bisa salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka, orang-orang kaya di antara kami tadi, mereka berpuasa, kami pun berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi mereka orang-orang kaya yang memiliki kelebihan harta dibanding kami yang biasa-biasa saja, yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa menyedekahkan harta-harta yang berlebih yang ada pada mereka. Sedangkan kami, maksud sahabat-sahabat yang mengadu kepada Nabi ini, sedangkan kami tidak memiliki harta yang berlebih, sangat berkecukupan hanya untuk hajat kami. Dari pelajaran ini kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, merasa tersaingi apabila salah seorang atau sebagian dari mereka bisa memperoleh lebih banyak pahala dibandingkan yang mereka bisa. Mereka-mereka yang tidak memiliki harta berlebih mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami, mereka lebih banyak dapat pahala. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi saat mereka bersedekah, menyisihkan harta mereka yang banyak, kami tidak mampu. Kami tidak mempunyai harta. Nabi SAW menyikapi aduan dari sahabatnya ini, menjawab dengan jawaban, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Wahai sahabat-sahabatku, bukankah Allah telah menciptakan pada diri kalian atau menyediakan pada diri kalian
hal-hal yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian dapat pahala sedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Nabi melanjutkan menjawab aduan dari sahabat-sahabat tadi. Di tiap ucapan subhanallah yang kalian ucapkan dengan lisan kalian, di situ ada pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Di tiap ucapan takbir yang kalian ucapkan, di situ ada pahala sedekah. Di tiap ucapan Allahu Akbar yang kalian senandungkan, yang kalian ucapkan, di situ tercatat pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Begitu pula di tiap ucapan tahlil atau ucapan la ilaha illallah yang kalian senandungkan, yang kalian baca, di tiap ucapan tahlil tersebut kalian pun mendapatkan pahala sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Begitu pula pada saat kalian berupaya menghimbau atau mengajak atau memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan kebajikan, himbauan atau perintah kalian pun dicatat pahala sedekah di sisi Allah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Begitu pula di saat kalian mencegah, melarang kawan kalian, sanak famili kalian, keluarga kalian, teman kalian, kalian cegah, kalian larang untuk berbuat kemungkaran atau berbuat perbuatan yang melanggar akan aturan Allah, larangan kalian itu pun dicatat di sisi Allah sebagai sedekah bagi kalian. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Begitu pula dengan kalian menggauli atau kalian, mohon maaf, bersenggama dengan pasangan halal kalian, istri kalian pun, dibalik dari perbuatan tersebut kalian akan memperoleh pahala sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sahabat-sahabat beliau, atau bisa dikatakan sahabat-sahabat beliau yang hidupnya tidak berkecukupan, mengadu kepada beliau akan kecemburuan yang ada pada hati mereka terhadap kebaikan-kebaikan yang bisa diperoleh dari orang-orang kaya yang menyedekahkan hartanya. Nabi SAW memberi jawaban, memberi solusi, dan memberi pelajaran penting bagi kita, bahwasanya sedekah itu tidak hanya terbatas melalui harta saja, tidak hanya terbatas dengan materi saja, namun amal-amal zikir atau amal saleh yang lain pun tercatat di sisi Allah sebagai sedekah. Bikulli tasbihatin sadaqah. Di tiap ucapan subhanallah yang diucapkan dicatat pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Di tiap ucapan Allahu Akbar tercatat di sisi Allah sebagai satu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Di tiap ucapan alhamdulillah, seseorang mengucap alhamdulillah, itu pun tercatat sebagai pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Tiap ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan pun tercatat sebagai pahala sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah. Menyeru, mengajak kepada kebaikan atau ma'ruf tercatat sedekah, dan mencegah orang lain, melarang orang lain berbuat kemungkaran pun
tercatat sebagai pahala sedekah. Bahkan Nabi memberi gambaran yang lebih luas tentang sedekah. Nabi memberi contoh yang terkadang sebagian manusia mengira itu tidak tercatat sedekah saat ia lakukan. Apa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Yang kalau kita terjemahkan agar lebih bisa disimak oleh kalangan muda, tua, dan anak kecil, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, di saat engkau menggauli pasangan halalmu, istrimu yang sah, di dalam hubungan tersebut pun tercatat pahala sedekah di dalamnya. Nabi memberi contoh sampai sejauh itu yang mungkin sebagian orang mengira bahwasanya tidak mungkin tercatat pahala sedekah dari perbuatan tersebut. Qalu, kelanjutan hadis ini, sahabat Nabi mendengar contoh terakhir dari Nabi masalah sedekah tadi, mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Sahabat-sahabat Nabi ingin lebih yakin terhadap contoh terakhir yang dicontohkan oleh Nabi. Kata sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menuntaskan syahwatnya, menuntaskan birahinya melalui pasangan halalnya atau istrinya? Saat ia menuntaskan syahwatnya tersebut, apakah dicatat pahala, ya Rasulullah?" Sahabat ingin lebih yakin lagi. Dijawab oleh Nabi, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang brilian, jawaban yang luar biasa. Qala, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun? Lihat uslub atau cara Nabi menjawab. Nabi menjawab, apa yang kalian lihat? Apa pendapat kalian? Seandainya ada seseorang menuntaskan syahwatnya, melepaskan birahinya kepada sesuatu yang haram baginya, melepaskan syahwatnya kepada wanita yang haram baginya, bukan istrinya, contohnya mohon maaf pelacur dan sebagainya. Akana alaihi fiha wizrun, bukankah perbuatannya tersebut tercatat sebagai dosa? Seseorang menggauli wanita yang bukan istrinya, yang tidak halal baginya. Kata Nabi, akana alaihi fiha wizrun, bukankah itu tercatat perbuatan dosa baginya? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka begitu pula logikanya, begitu pula sebaliknya. Seseorang yang menuntaskan syahwatnya kepada yang halal, tercatat baginya pahala. Jika menuntaskan kepada yang haram dicatat dosa, pastilah sebaliknya. Maksud Nabi SAW, jika dituntaskan kepada yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa cara Nabi menjawab daripada jawaban sahabat-sahabat yang cemburu terhadap orang kaya, cemburu dalam arti yang positif, merasa tidak bisa menyaingi dalam kebaikan. Nabi menjawab dengan uslub yang luar biasa. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis riwayat Imam Muslim ini, bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita sedekah atau amal saleh. Dalam hal sedekah tidak terbatas dari segi harta saja. Sedekah itu tidak terbatas dari segi materi saja. Harta, uang, materi, makanan, dan sebagainya. Apapun yang berbentuk materi yang kita sisihkan, kita berikan pada orang lain, bukan hanya itu gambaran sedekah yang ingin disampaikan oleh Nabi. Terkadang
Adhkar atau zikir-zikir tertentu, ucapan-ucapan tertentu saat kita mengingat Allah, terkadang itu pun dicatat di sisi Allah sebagai sedekah, bagaikan seseorang telah bersedekah. Di tiap ucapan subhanallah, di tiap ucapan alhamdulillah, di tiap lafaz zikir la ilaha illallah, lafaz tahlil, bahkan bentuk yang lain pun amrun bil ma'ruf, saat kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, contohnya mengajak orang lain mari kita melaksanakan ibadah salat, itu pun tercatat sedekah. Kita melarang orang lain dari perbuatan mungkar, itu pun tercatat sebagai sedekah. Bahkan contoh yang terakhir yang mungkin tergambarkan di sebagian kepala orang lain, itu hal biasa saja, kebutuhan biologis pun itu bisa tercatat sebagai sedekah selama pasangan kita adalah pasangan yang halal, istri kita, atau sebaliknya istri berhubungan dengan suaminya pun tercatat sedekah di sisi Allah. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, para penyimak program acara Pelita Hati yang juga dirahmati oleh Allah. Di balik hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan Abu Dzar yang baru saja kita kaji, banyak kesimpulan-kesimpulan penting, banyak ibrah dan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Yang pertama, tergambarkan kepada kita bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdidik dengan didikan yang mulia, terdidik dengan didikan yang luar biasa. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yang mereka keluh kesahkan bukan urusan duniawi, yang mereka cemburukan bukan urusan-urusan yang berkaitan dengan syahwat atau hal-hal yang bersifat fana lainnya. Mereka datang kepada Nabi, mereka datang kepada guru mereka, sang pendidik yang ulung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adukan adalah perkara akhirat. Yang mereka keluh kesahkan adalah kecemburuan di dalam amal soleh yang berkaitan dengan akhirat. Mereka cemburu dengan kawan-kawannya yang lain, yang mana kawan-kawannya yang lain yang diberi harta berlebih bisa menyisihkan harta mereka untuk diberikan kepada fuqara, masakin, orang-orang yang du'afa, muhtajin, orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang kaya mempunyai kemampuan untuk menyisihkan harta yang berlebih. Sedangkan mereka yang mengadu kepada Nabi tergolongkan sahabat-sahabat yang ekonominya menengah ke bawah, tidak mampu menyisihkan harta karena memiliki harta secukupnya saja untuk kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Mereka merasa cemburu dan mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbeda dengan keadaan zaman kita, zaman sekarang. Terkadang kita mengeluh kesahkan urusan duniawi, kita cemburu dengan tetangga, kita cemburu dengan famili, kita cemburu dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita. Mereka lebih kaya dari kita, mereka memiliki fasilitas hidup lebih banyak dari kita, sedangkan kita berkecukupan. Rasa cemburu kita dibatasi dengan urusan duniawi saja. Sahabat-sahabat Nabi melalui hadis ini memberi pelajaran kepada kita bagaimana cemburu itu seharusnya.
Bagaimana rasa iri itu yang seharusnya? Apa yang harusnya kita irikan? Yang disebut oleh ulama ghibtah, rasa iri berharap agar memiliki hal yang sama tanpa berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Sahabat-sahabat Nabi memberi pelajaran kepada kita, kita harus iri apabila melihat orang lain lebih bisa banyak beramal soleh dibandingkan kita. Sahabat-sahabat Nabi mengajarkan kita seharusnya kita berkucil hati, merasa sedih, merasa terdorong untuk berbuat lebih saat melihat orang lain bisa beramal soleh lebih banyak dari kita. Begitu pula dari hadis ini ada pelajaran penting yang kita petik, bahwasanya sedekah tidak terbatasi dari harta saja. Sedekah pun bisa diperoleh pahalanya melalui amal-amal kebajikan, zikir, tahmid, takbir, tahlil. Bahkan begitu pula mengajak kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran pun bisa mendapat pahala sedekah. Bahkan menggauli istri atau pasangan halal kita pun kita meraih atau mendapat pahala sedekah di baliknya. Namun perlu kita fahami dari hadis ini pula, jangan kemudian dari hadis ini orang-orang kaya di antara kita kemudian menyimpulkan semaunya. Orang-orang kaya yang mempunyai harta berlebih di antara kita kemudian jangan setelah mengkaji hadis ini menyimpulkan semaunya, kemudian menyimpulkan dengan contoh gambaran, kalau begitu saya tidak perlu lagi bersedekah dengan harta. Kalau begitu saya tidak perlu lagi menyisihkan harta saya untuk fakir miskin. Cukup saya berzikir saja, saya akan mendapat pahala sedekah. Kesimpulan ini jika diucapkan oleh orang kaya di antara kita, maka itu kesimpulan yang setengah keliru. Jika kita lihat dari hadis ini, Nabi SAW memberi solusi dengan azkar atau zikir-zikir yang tadi disebutkan bisa dicatat sebagai pahala sedekah. Solusi tersebut Nabi berikan kepada sahabat-sahabat yang memang tidak mampu untuk menyisihkan harta, yang memang mereka tidak mempunyai harta berlebih, mereka-mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah, yang memang tidak ada kemampuan untuk menyisihkan harta. Nabi pun memberi solusi seperti itu. Adapun mereka yang kaya raya, mereka yang memiliki harta berlebih, penghasilannya per bulan lebih banyak daripada kebutuhan familinya, istri dan anak-anaknya, mereka lebih cocok bersedekah dengan harta dan materi mereka. Jangan hadis ini dijadikan alasan untuk tidak bersedekah dengan harta, sedangkan ia mampu bersedekah dengan harta. Karena arah dari hadis ini tentang zikir, amal, amar ma'ruf, nahi mungkar, bisa memperoleh pahala sedekah di baliknya, solusi bagi mereka-mereka yang tidak mampu bersedekah dengan hartanya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal saleh. Apabila memiliki harta berlebih, kita bersedekah dengan harta kita. Apabila kita termasuk orang yang berkecukupan terbatas, kita bersedekah dengan azkar, dengan zikir, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan apa saja yang telah kita pelajari melalui hadis ini tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, thumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.